Salam Patunggilan, selamat sore kepada ibu, bapak, saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita pada sore hari ini akan memasuki peribadatan KRW, di mana pada saat ini masuk pada bulan Desember, pada Minggu Adventus yang pertama. Untuk itu mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Pertolonganku asalnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan Allah yang kekal, kasih setianya. Salam damai dan anugerah yang dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan melimpah atas kehidupan saudara-saudara. Amin. Mari saudara sidang yang kekasih, kita buka Kidung Jemaat nomor 26 pada bait yang pertama dan kedua sebagai pujian pembuka pada sore hari ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang kedua. Di hadapan Sang Rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari Bapak dan Ibu sidang yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada sore hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk membentuk persekutuan kudusmu, walaupun kami berpencar-pencar di rumah kami masing-masing, namun Tuhan mempersekutukan kami di dalam kuasa darah-Mu. Untuk itu pada saat ini kami akan memulai peribadatan kami. Sucikan dan kuduskanlah perjumpaan kudus ini. Berkatilah pembacaan firman Tuhan. Berkatilah penguraian firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan membacakan serta hamba-Mu yang akan menguraikan, demikian juga kami hamba-Mu yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan kuduskan dengan roh hikmat yang memampukan kami melakukan, baik ucapan kami, pikiran kami, perasaan kami, dapat meresap di dalam kehidupan ini, kami melakukan kehendak-kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Persiapkanlah kami pada Minggu Advent yang pertama nanti, kami dapat mengalami dengan sungguh apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam masa-masa penantian ini. Demi nama Yesus
sempurnakan ibadat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan Bapak dan Ibu diambil dari Lukas 21. Ayat yang ke-25 sampai dengan 37 mengenai kedatangan Anak Manusia. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikan pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Berbahagia saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan, akan lebih berbahagia saudara yang mampu memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 55, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan apimu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Nabi menulis Alkitab, oh tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Roh Kudus melayanglah di atas yang
kaca dan rasa, ciptakanlah terang. Sidang yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan memasuki masa Advent yang pertama. Masa Advent itu adalah masa penantian, di mana kita semua akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Terutama di dalam peringatan Natal ini kita bersama-sama bukan menantikan kelahiran Yesus lagi, namun menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam firman tadi kita diharapkan supaya terus berjaga-jaga. Karena situasinya dikatakan bahwa pada ayat 25 tadi akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Dan tentu saja banyak tanda-tanda tentang masalah alam jagat raya yang kita tempati. Untuk itu Bapak dan Ibu, yang pertama-tama pada saat ini kita mempersiapkan diri. Pada minggu yang pertama besok kita akan memasuki pesta perjamuan kudus, Adventus. Apa artinya dan apa makna daripada perjamuan kudus Adventus itu? Makna dari perjamuan kudus Adventus itu adalah supaya kita semua berjaga. Melalui perjamuan kudus itu kita diingatkan kembali. Diingatkan mengenai apa yang telah kita lakukan pada waktu-waktu yang telah kita lewati. Adakah itu hal yang buruk atau hal yang baik? Tapi kalau ada hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita terjadi, pada masa Adventus itu kita diajak. Pada waktu makan, pada waktu minum, di dalam perjamuan kudus itu, kita akan merasakan apakah betul aku ini sudah mempersiapkan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang akan datang itu sudah berpesan bahwa Ia akan datang seperti pencuri. Dia akan datang tiba-tiba. Tidak ada apa-apa, tapi tanda-tanda ada. Tadi di dalam bacaan, kalau sudah ada pohon apa saja mulai bertunas dan mulai berbunga, dan itu akan datang musim panas. Nah, inilah pada saat itu kita harus benar-benar berjaga-jaga. Situasi pandemi COVID-19 sekarang itu adalah suatu tanda bahwa Tuhan Yesus itu sudah dekat. Barang siapapun juga akan mampu merasakan. Tapi kita semua dikatakan di situ angkatan ini tidak akan berlalu. Artinya orang-orang yang masih hidup di dalam kehidupan penuh dosa, kesalahan, demikian juga kejahatan, itu akan berlalu. Dan mereka tidak akan dapat melihat tanda-tanda zaman yang telah diturunkan oleh Tuhan melalui berbagai macam pencobaan. Pandemi COVID-19 tidak perlu ditakuti. Tapi pandemi COVID-19 perlu ada sikap berjaga-jaga, mewaspadai. Mewaspadai artinya kita juga harus menurut peraturan-peraturan ketetapan yang sudah ada ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat kita. Untuk itu kita semua di dalam gereja ini pun juga kita perlu mematuhi dengan betul. Karena kita berjaga-jaga mewaspadai kehidupan ini supaya kita tidak terdampak di dalamnya. Karena apa? Karena di situ akan datang Tuhan nanti pada waktunya, Dia akan membawa kita semua bersama-sama naik ke tempat yang telah disiapkan, disediakan untuk kita. Maka dari itu Ibu dan Bapak, pada masa Adventus yang pertama ini, pada perjamuan kudus yang akan dilaksanakan oleh gereja, tolong Bapak dan Ibu mempersiapkan diri, introspeksi diri, mawas diri. Jadi kalau pada bulan yang lalu ada kata tepo sliro,
Ada kata-kata yang dikatakan bahwa kita harus benar-benar bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam mawas diri itu kita harus punya rasa, among rasa, lepo seliro di dalam memberlakukan kehidupan bersama dengan orang lain. Nah, inilah persiapan-persiapan kita sebelum kita memasuki masa penantian yang sesungguhnya, di mana minggu nanti akan dimulai dengan Adventus yang pertama. Bapak dan Ibu diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Bapak dan Ibu diharap berjaga-jaga dan mewaspadai dalam kehidupan. Terus kalau pertanyaannya kapan Tuhan Yesus datang, itu tergantung daripada kehendak Dia sendiri. Setiap saat, sewaktu-waktu Dia akan datang menjumpai kita. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita bersama-sama perlu menjaga cara hidup kita, cara bergaul kita, cara menata kehidupan di rumah, cara mengatur kehidupan di rumah, bagaimana hati kita bisa mempunyai among rosot lepos seliro tadi. Itulah yang menjadi pergumulan-pergumulan sampai pada saat ini. Walaupun Jumat, walaupun pada tanggal 30 kemarin sudah habis masa among rosot lepos seliro, namun itu masih mempunyai sangkut paut dengan persiapan-persiapan kita untuk menghadapi masa penantian. Untuk itu Bapak dan Ibu, rendahkanlah diri di hadapan Allah, makin dekatlah kepadanya, makin banyak berjumpa dengan Dia, bergumul dengan Dia. Kalau kita ingin menjauhi COVID-19, kita nggak bisa dengan cara kita, cara dunia yang sekarang dilaksanakan. Namun ada satu cara yang paling baik, kita dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diperintahkan dan diajarkan Tuhan, sehingga kita memiliki rasa bahwa kita semua siap untuk menghadap kehadirat Dia. Maka dari itu pada sore hari ini marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita, di mana kita besok hari Minggu akan memasuki perjamuan Kudus Adventus 1. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, menyerahkan kehidupan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Besar, sucikan kehidupan kami, kuduskan segala pemikiran-pemikiran kami, ubahlah sikap kami supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan dan layakkanlah kami untuk memenuhi undangan perjamuan kudus-Mu, supaya kami masuk dalam perjamuan kerajaan sorga. Sucikan juga seluruh kehidupan kami, kekerabatan kami, kebersamaan kami, dan satukan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi korban dalam seluruh kehidupan kami. Demi namanya yang kudus, kami percayakan persembahan-persembahan kehidupan ini akan berarti menjadi korban yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Demi nama Yesus, kami siap untuk memenuhi undangan perjamuan Kudus Adventus 1 pada besok hari Minggu. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita bersama-sama membuka pujian Kidung Jemaat 46. Sambil kita menyerahkan persembahan kita, bait yang pertama dan bait yang kedua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Halinya berkerang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkatnya disemukan, haleluya.
Mari Bapak dan Ibu kita masuk dalam syafaat kita dan kita menyerahkan persembahan dan sekaligus kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu, menghaturkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memimpin perjalanan peribadatan kami. Sucikan dan sempurnakanlah kami dalam kami mendengarkan penguraian-uraian firman-Mu. Mantapkanlah iman kami, mampukan kami memiliki keyakinan yang dipulihkan dan diperbaharui sehingga kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu nanti penuh dengan ucapan syukur. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berikan kekuatan yang memulihkan dan menyembuhkan. Bagi mereka yang sedang dalam pemulihan, kiranya Tuhan pulihkan iman dan kepercayaan mereka, sehingga dengan iman kepercayaan mereka kepadamu, mereka semakin menjadi sembuh seperti semula. Yang saat ini menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, kiranya Tuhan curahkan roh hikmat supaya mereka mampu menyelesaikan pergumulannya dengan selalu memohon bersekutu dengan kuasa-Mu. Dengan demikian mereka memperoleh jalan keluar sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini bekerja, anak-anak kami yang saat ini belajar secara online. Berikanlah kemudahan, berikanlah mereka kelegaan, kesukacitaan, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana-rencana mereka. Demikian Tuhan kami menyerahkan pemerintahan negara bangsa kami. Pada saat ini negara bangsa kami masih dalam situasi yang sangat sulit. Masuk dalam suasana naik turun di dalam mengatasi COVID-19 ini. Untuk itu pemerintahan negara bangsa kami Tuhan limpahkan kesabaran, terutama hikmat, supaya mereka menghadapi masyarakat Indonesia ini memiliki kesabaran. Walaupun mereka harus disiplin, namun mampukanlah penuh kedisiplinan di dalam kasih-Mu. Sempurnakanlah usaha mereka di dalam mematahkan perkembangan pertumbuhan COVID-19. Demikian juga para aparat pemerintah, baik ABRI, TNI, dan Polri, semuanya dapat melakukan kedisiplinan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun tetap Tuhan berikan hikmat dan kebijakan yang surgawi. Para dokter para medis, demikian juga semua orang yang terlibat di dalam KESGA untuk melaksanakan pemulihan, penyembuhan, bahkan menyehatkan kembali para korban. Kiranya Tuhan berikan rahmat, berkati mereka dengan roh kekuatan. Demikian juga Tuhan bebaskan dari segala pengaruh dan hal-hal yang jahat, sehingga mereka mampu melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan, sehingga mereka benar-benar menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memulihkan saudara-saudara kami yang terdampak. Demikian juga gereja-gereja-Mu Tuhan, mampukan menjadi gereja yang terus ikut ambil bagian di dalam aksi sosialnya, supaya mereka benar-benar memperhatikan orang-orang yang terdampak karena tidak dapatnya mereka mencukupi apa yang menjadi kebutuhan setiap harinya. Kuduskan dan sucikanlah para pemimpin gereja, para pengurus gereja, supaya mampu melaksanakan aksi sosialnya di dalam melaksanakan pertolongan pertama kepada saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini. Demikian Tuhan, sempurnakan doa kami di dalam kuasa kasih-Mu. Demikian juga perjalanan kami, di dalam kami melakukan kehidupan kami, kekurangan, kelebihan yang ada, kiranya semua kami syukuri di dalam kuasa kasih-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mempersekutukan, menyatukan kami melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari Bapak dan Ibu kita akhiri dengan pujian yang terakhir dari Kidung Jemaat nomor 412, bait yang pertama saja. Tuhan Allah lewat turun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Mari Bapak dan Ibu kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan berkat kehidupan. Kasih karunia Yesus Kristus yang selalu melimpahkan rahmat, berkat, kekuatan, keselamatan kekal. Dan kasih Allah Roh yang selalu membimbing, menguatkan, memantapkan iman, menuju kepada hidup berpengharapan, melimpah atas kehidupan saudara malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore Bapak dan Ibu, dan selamat berpisah. Kita berjumpa pada minggu nanti pada perjamuan Kudus Adventus 1. Salam Patunggilan. Amin.